Ya pemirsa, rekayasa lalu lintas diberlakukan selama lawatan Paus Fransiskus di Indonesia hingga 6 September nanti. Anda yang akan beraktivitas di tanggal 4 dan 5 September, hindari kawasan berikut ini. Lalu lintas dari arah selatan menuju Stasiun Senen diarahkan melalui Jalan MH Tamrin sisi barat, Jalan Medan Merdeka sisi barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Gunung Sahari. Sementara lalu lintas dari Menteng menuju ke Tanah Abang bisa melewati Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim, dan juga Jalan Mas Mansur. Lalu lintas dari Harmoni menuju Blok M bisa melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, kawasan sekitar Tanah Abang mengarah ke Penjernihan dan Pejompongan menuju Kebayoran Baru dan Panglima Polim. Lalu lintas dari Slipi menuju Tebet melalui Jalan Es Parman, Pejompongan, Penjernihan, Jalan RM Margono, Jalan Galunggung, dan juga Jalan Dr. Saharjo. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Kedubes Vatikan Jakarta dan rekan Irfan Hardiansyah di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat sore, Nata. Nata, apa saja agenda Paus selama 3 hari ke depan dan bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Kedubes Vatikan sore ini? Baik, selamat sore Priska dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan beginilah suasana terkini di depan Kedutaan Besar Vatikan Jakarta pada hari ini tanggal 3 Agustus, maksud kami September 2024. Pada sore hari terpantau tidak ada aktivitas apapun itu. Kemudian juga untuk segi pengamanan sendiri sampai dengan saat ini tidak terlihat adanya penjagaan secara khusus dari anggota TNI Polri ataupun beberapa instansi lainnya. Hanya saja yang pasti hanya ada beberapa pengamanan VIP yang ada di dalam kedutaan besar tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi sebelumnya Paus Fransiskus tiba di Jakarta sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai penerbangan komersil ITA Airways dengan pesawat jenis Airbus A339. Kemudian dari situ Paus Fransiskus juga langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan yang berada di kawasan Jalan Merdeka Timur Jakarta dengan menggunakan mobil iring-iringan Toyota jenis Zenix. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk selama di Jakarta, Paus Fransiskus menolak untuk menginap di hotel karena dirinya juga menggambarkan bahwa dirinya adalah merupakan sosok yang sederhana, mencontohkan bahwa pemimpin suatu negara tidak semata-mata harus melakukan sambutan-sambutan yang begitu spesial ataupun mewah, megah seperti itu. Kemudian adapun agenda yang akan dilaksanakan oleh Paus Fransiskus selama ada di Jakarta, yang pertama pada esok hari tanggal 4 September 2024, yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Istana Merdeka Jakarta, bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga bertemu dengan kalangan pemerintahan masyarakat sipil dan korps diplomatik di Aula Istana Negara Jakarta. Kemudian melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku bakti, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Kemudian pada tanggal 5 September 2024 melakukan pertemuan antar agama dan juga bertemu dengan imam Masjid Istiqlal. Kemudian dilanjutkan juga bersama dengan organisasi amal kantor pusat KWI Jakarta. Kemudian memimpin agenda misa massal di Gelora Bung Karno Jakarta. Kemudian pada tanggal 6 Septembernya dari Jakarta bertolak ke bandara untuk melakukan perjalanan kembali menuju ke Papua New Guinea. Yang selanjutnya dari Papua New Guinea akan melakukan perjalanan kembali ke Timur Leste dan selanjutnya ke negara Singapura. Adapun Paus sudah 3 kali ke Indonesia. Yang pertama pada tahun 1970 yakni Paus Paulus, kemudian pada tahun 1989 yakni Paus Yohanes Paulus II, dan yang terakhir pada hari ini tanggal 3 September 2024 yakni Paus Fransiskus. Kemudian adapun mengapa Paus melakukan kunjungan ke Indonesia, karena merupakan sekaligus pertemuan mempererat hubungan bilateral antara negara Indonesia dan juga Vatikan, sekaligus memiliki peran penting juga Vatikan bagi kemerdekaan Indonesia, karena
Vatikan sendiri merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1445 kemarin. Kemudian ada pun himbauan bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin melakukan aktivitas pada esok hari terkait dengan agenda pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Nantinya Paus bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan kembali ke beberapa negara lainnya. Yang pertama, akan ada penutupan sementara akses dari bandara hingga kedutaan di Vatikan. Kemudian juga tanggal 4 pertemuan untuk arus lalu lintas menuju ke kawasan GBK dan juga beberapa lokasi lainnya. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Priska. Terima kasih Nata. Kita beralih ke Irfan di Gelora Bung Karno. Selamat sore Irfan, bagaimana persiapan Misa Suci Paus Fransiskus di GBK sejauh ini? Ya baik, selamat sore Friska dan juga pemirsa. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan di Indonesia selama 3 hari mulai dari tanggal 3 sampai 5 September 2024. Saat ini saya tepat berada di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana salah satu agenda Paus Fransiskus ini di Jakarta adalah memimpin Misa Akbar yang akan diselenggarakan atau digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September 2024 mendatang. Dan Misa Akbar ini akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung selama 1,5 jam. Dan ini diperkirakan sebanyak 86.000 orang akan mengikuti kegiatan Misa Akbar ini. Kemudian 60.000 umat ini akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 26.000 umat ini akan memadati Stadion Madia Jakarta. Berbagai persiapan ini terus dioptimalkan, mulai dari loading barang masih terus berlangsung dan rencananya hari ini akan digelar gladi bersih rangkaian acara. Kemudian terdapat 3 akses masuk ke area Stadion GBK nanti. Ini ada di gate utara, kemudian gate timur, serta gate tenggara. Dan sementara itu untuk akses masuk ke Stadion Madia ini ada di gate H. Selain itu, Paus Fransiskus juga ini dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada esok hari, yakni 4 September 2024, dan dilanjutkan akan menyambangi Gereja Katedral Jakarta. Dan sebelum nantinya memimpin Misa Akbar di GBK pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya pada pukul 8.30 Paus Fransiskus akan menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara demikian, Friska. Ya, terima kasih atas laporannya Nata dan Irfan. Selamat bertugas kembali.